angka kematian akibat virus corona atau COVID-19 di Indonesia tercatat sebesar 3,77%. Angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kematian akibat COVID-19 di dunia. Menyikapi hal tersebut, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah terus berupaya menurunkan angka tersebut dengan sejumlah kebijakan dan strategi. Ada 10 strategi pengurangan angka kematian COVID-19 yang saat ini sedang dijalankan pemerintah. Pertama, meningkatkan atau mengembangkan kapasitas rumah sakit. Dan kedua, menyiapkan fasilitas isolasi mandiri di wisma atlet dan hotel untuk orang tanpa gejala. Dua strategi ini digunakan untuk mengatasi masalah tingginya tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate pada rumah sakit rujukan COVID-19. Ketiga, pemisahan kelompok komorbid. Jika ada tertular, segera melakukan intervensi medis. Keempat, perlindungan terhadap kelompok yang rentan dengan penyusunan kebijakan yang lebih ketat, misalnya work from home. Kelima, pasien COVID-19 harus segera mendapatkan pertolongan medis, tidak menunggu kondisi gejala berat dan kritis. Keenam, isolasi bagi pasien tanpa gejala dapat dilaksanakan terpusat. Ketujuh, melakukan standarisasi perawatan rumah sakit rujukan COVID-19. Kedelapan, melakukan audit protokol kesehatan pada rumah-rumah sakit. Kesembilan, memberikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Dan kesepuluh, melakukan tes PCR gratis bagi tenaga kesehatan. Strategi ini dilakukan untuk mengatasi masalah pelayanan perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan COVID-19 yang berbeda. Tim Liputan Berita 1. 10 strategi tekan angka kematian COVID-19, itulah topik dialog kita pagi ini. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Sementara kasus meninggal dunia menembus angka 10.740 orang. Persentase angka kematian pasien COVID-19 di Indonesia mencapai 3,77%. Lebih tinggi dari rata-rata kematian dunia sebesar 3,01%. Lantas apa saja strategi pemerintah menekan angka kematian pasien COVID-19? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan anggota atau tim pakar gugus tugas penanganan COVID-19, Dr. Erlina Burhan. Kami juga mengajak Anda pemirsa di rumah jika ingin berinteraksi bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Selamat pagi Bu Erlina. Selamat pagi Nastiti. Bu Erlina, saya ingin mendapat kesimpulan dari Anda dulu. Belakangan ini kan selalu nasional kita pertumbuhan angka kasusnya selalu 4.000 lebih. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait hal itu? Iya, pertama sekali mungkin saya ingin menyampaikan kesimpulan ya dengan terus meningkatnya angka bahwa pandemi ini belum bisa dikendalikan. Penularan terus terjadi di masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa angka-angka temuan kasus yang makin banyak ini menunjukkan kapasitas laboratorium kita itu naik dan membaik, betul, oke, itu benar. Tetapi seharusnya kalaupun kapasitas lab kita bagus, jadi tracing dan testing dilakukan banyak, tapi semestinya kalau penularan juga bisa dikendalikan, positivity rate kita harusnya rendah 5%. Tapi yang terjadi adalah positivity rate kita juga tetap masih tinggi. Ini artinya bahwa penularan belum terkendali. Ya. Itulah ya. Positif rate kita 15% saat ini. Benar Ibu? Itu asumsinya kalau di antara 10 orang, 1 sampai 2 orang itu pasien atau dia adalah seseorang yang sudah terkena COVID-19. Benar demikian 15%? Iya, jadi artinya itu masih tinggi karena kalau WHO mengatakan suatu COVID-19 yang terkendali penularan itu kalau positivity rate-nya di bawah 5%. Ya. WHO juga mengatakan bahwa penyebaran virusnya masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Ini sejalan dengan apa yang Anda sampaikan tadi. Dan vaksinasi luas menurut WHO juga baru bisa dilakukan itu paling cepat pertengahan 2021. Betul. Baik, kita sekarang menuju ke strategi atau 10 strategi untuk menekan angka kematian COVID-19 oleh pemerintah. Saya ingin langsung menuju ke poin nomor 7. Salah satunya adalah melakukan standarisasi perawatan rumah sakit rujukan COVID-19. Anda juga di Rumah Sakit Persahabatan. Apa sebenarnya standarisasi mana yang harus digalakkan, yang harus diterapkan oleh rumah sakit ini? Mana yang harus ditekan? Ya, pertama adalah menstandarkan bahwa setiap rumah sakit itu mampu mendapatkan hasil diagnosis yang cepat.
itu kan ada, kalau seluruh Indonesia ada yang kota besar bisa 1-2 hari, tapi kalau di pedalaman itu bisa 7 hari sampai 10 hari, itu belum standar menurut saya dari sisi diagnosis. Nah kemudian juga dari sisi pengobatan, standarnya harusnya bahwa obat-obat standar itu tersedia, jangan kadang kosong, kadang ada. Terus satu lagi, kedua adalah tentang ruang isolasi. Tidak semua ruang isolasi rumah sakit rujukan ini fasilitasnya sama gitu. Ini kita bicara obat yang tidak tersedia, ruang isolasi, ruang ICU. Ini kita hanya bicara di pedalaman saja atau kota-kota besar atau provinsi yang 3 besar deh, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Ini kita bicara skalanya yang mana, Bu? Ya kalau tadi kan menurut saya terjadi tidak standar ini karena saya bicara Indonesia. Kalau kota besar umumnya sudah lumayan bagus, tapi kalau kita masuk ke kota-kota kecil ataupun daerah yang remote itu tentu saja tidak sama ya. Jadi kalau kalau maksudnya standarisasi kan artinya sama untuk seluruh fasilitas, gitu kan? Ya. Ya. Kemudian poin ke-8 adalah melakukan audit protokol kesehatan pada rumah sakit. Standarisasi perawatan rumah sakit rujukan dan juga melakukan audit protokol kesehatan. Ini 2 strategi untuk mengatasi masalah pelayanan perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan yang memang tidak seragam begitu. Apa yang perlu digiatkan dalam melakukan audit protokol ini juga yang kemudian kita dengar kemarin Kementerian Kesehatan menyumbang angka tertinggi dari COVID-19 karena banyak kemudian auditor-auditor yang dikeluarkan atau dikerahkan dari Kementerian Kesehatan. Apa yang ingin Anda sampaikan? Sebenarnya audit ini seberapa pentingnya? Ya, boleh-boleh saja. Tapi kalau ingin mengaudit pelayanan, saya kira coba lihat. Pemerintah selalu mengatakan angka kesembuhan itu naik. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa rumah sakit maupun tenaga medis, tenaga kesehatan itu sudah mulai kinerjanya mulai baik, mulai bagus, terbukti dengan meningkatnya jumlah kesembuhan. Tapi menurut saya yang justru masalah adalah ke hulunya. Jadi boleh dihilir di rumah sakit ini dilakukan perbaikan, tapi di hulu juga harus dilakukan. Yang saya maksud dengan hulu adalah pencegahan. Hulu maksudnya yang ada di masyarakat, di tingkat masyarakat yang harus menjalankan 3M. Itu yang dimaksud. Ya, jadi begini loh, Nastiti. Jadi artinya apa? Kalau walaupun rumah sakit sudah terstandarisasi, tenaga medis juga sudah bagus, tapi kalau jumlah kasus terus meningkat dan 20% di antara jumlah yang meningkat itu harus dirawat, itu juga sebagus apapun kita akan kewalahan. Baik. Kemudian strategi untuk menekan angka kematian COVID-19 yang poin 9 adalah memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Artinya ini ketersediaan APD dan juga membatasi waktu kerja. Anda juga masih praktek di rumah sakit Persahabatan, masih memegang pasien COVID-19. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait ini, Bu Erlina? Apakah memang jam tenaga medis kita sudah dibatasi jam kerjanya atau masih overtime, masih overload pekerjaannya? Kemudian juga ketersediaan APD saat ini juga masih sangat mengkhawatirkan? Ya, kalau ketersediaan APD setahu saya di banyak rumah sakit rujukan ini sudah lumayan dibandingkan sebelumnya ya. Walaupun kalau kita lihat di daerah itu masih mengatakan APD-nya kurang begitu, tapi jauh lebih bagus dibandingkan bulan Maret, April, Mei. Sekarang sudah lumayan lah APD kita ya. Tetapi yang saya ingin katakan untuk menekan kematian bukan saya. Ya, kalau yang disampaikan tadi kan menekan kematian tenaga kesehatan itu penting karena tenaga kesehatan perannya sangat penting. Tapi hal yang lain adalah juga menekan kematian di masyarakat. Caranya bagaimana? Jangan sampai menemukan kasus itu pada saat kasusnya sudah berat begitu. Jadi memang tracing, testing sampai ke masyarakat luas secara masif itu perlu dilakukan agar yang ditemukan adalah kasus-kasus yang tanpa gejala atau gejalanya ringan, karena tanpa gejala dan gejala ringan ini kesembuhannya bisa sampai 100%. Bisa sampai 100%, meskipun dia melakukan isolasi mandiri, tidak di rumah sakit. Iya, itu ada sesuatu hal lain, itu hal yang berbeda, Mas Cici, karena kalau isolasi mandirinya benar itu bisa sembuh 100%. Yang dikatakan bahwa kenapa isolasi mandiri sekarang tidak dianjurkan lagi lebih ke arah penularan, karena banyak masyarakat yang diminta isolasi mandiri di rumah,
itu mereka tidak menjalankan protokol kesehatan, mungkin tidak pakai masker, masih berinteraksi dengan keluarga, sehingga menularkan, maka terjadilah klaster keluarga diantaranya seperti itu. Jadi makanya sekarang diambil alih oleh pemerintah yang menurut saya memang bagus, bahwa orang-orang yang gejala ringan dan tidak ada gejala sebaiknya isolasinya di fasilitas pemerintah supaya lebih termonitor, terjaga, tersupervisi, itu maksudnya. Anda melihat ada korelasi, ini kan data di Rumah Sakit Persahabatan, 67,4% pasien yang masuk dalam kondisi kritis, pasien COVID-19 masuk sudah dalam kondisi kritis, kemudian tidak bisa diselamatkan. Angka ini saya yakin juga jumlahnya atau relatif sama dengan rumah sakit rujukan lainnya begitu. Tapi apakah Anda mendapati korelasi bahwa mereka yang melakukan isolasi mandiri atau isolasi bukan isolasi di rumah sakit begitu, bukan di fasilitas kesehatan, karena gejalanya ringan atau tidak bergejala, kemudian menganggap ini enteng dan akhirnya lama-lama menjadi parah dan ketika masuk rumah sakit sudah kritis. Apakah Anda melihat korelasinya? Saya tidak punya angkanya seperti itu, cuman isolasi mandiri di fasilitas pemerintah itu diharapkan lebih ke arah supaya tidak menularkan, supaya lebih tersupervisi. Tapi memang ada beberapa kasus yang ringan, kemudian tapi abai, masyarakat abai tidak memeriksakan kesehatan atau lebih ke arah denial ya, tidak menerima kalau itu sakit, jadi menganggap oh ini hanya flu biasa atau ini nggak enak badan, akhirnya sampai proses infeksi di dalam tubuhnya makin berat dan terlambat kalau sudah dibawa ke rumah sakit. Jadi memang pengetahuan tentang gejala-gejala COVID kepada masyarakat ini juga harus diberitakan secara masif. Iya, sepakat. Karena ini masuk dalam poin 5, strategi menekan angka kematian COVID-19. Pasien COVID-19 harus segera mendapatkan pertolongan medis, tidak menunggu kondisi gejala berat dan kritis. Jadi kalau tidak ada unsur denial dari seseorang yang sudah mengidap COVID-19 ini, dia harus segera mendapatkan perawatan medis. Logikanya seperti itu, Bu. Harus mendapatkan harus ke fasilitas kesehatan. Iya, dan juga diminta kontribusi dari keluarga ya, karena kadang-kadang pasiennya denial, tapi kalau keluarganya memberikan support, memberikan edukasi, kadang-kadang bisa juga itu dibawa ke rumah sakit. Baik. Di Asia Tenggara, Indonesia berkejaran dengan Filipina. Di sana angka kasusnya sudah 290 ribu lebih. Tapi angka kematian kita 2 kali lipat dari Filipina. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait hal itu? Ya, barangkali karena Filipina melakukan testing lebih banyak dari kita, sehingga mereka menemukan kasus-kasus yang tanpa gejala yang ringan lebih banyak, sehingga memang kasusnya banyak, tapi kesembuhannya juga besar. Seperti saya katakan, orang tanpa gejala, orang yang ringan, kalau ditemukan secara dini dan dilakukan isolasi, diberi vitamin dan obat-obatan, itu mereka kesembuhannya 100%. Hal itu harus ditopang dengan hasil swab yang juga menunjukkan positif. Sekarang kan orang masih menggunakan tes serologi ataupun rapid test, hasilnya negatif, kemudian tidak mengambil inisiatif untuk melakukan PCR atau swab karena salah satunya adalah karena harga. BNPB pernah mengusulkan harga itu 500.000 untuk tes swab atau PCR. Sebenarnya angka idealnya berapa sih, Bu? Harga idealnya berapa kalau Anda lihat? Supaya sebenarnya rumah sakit tidak perlu mengambil margin yang terlalu tinggi begitu. Ya, saya adalah orang yang termasuk tidak mengendorse rapid test untuk diagnosis. Nah, jadi tapi jangan dikatakan saya galak ya, tapi ini ada basic knowledge-nya bahwa rapid test itu bukan untuk diagnosis, karena di rapid test antibody yang sekarang beredar ini itu bukan mendeteksi virus tapi mendeteksi antibody. Artinya kalau seseorang sudah sakit dan sudah ada gejala dan keluar antibody, baru itu bisa didetek oleh rapid test serologi atau antibody ini. Jadi untuk diagnosis saya selalu mengatakan jangan pakai rapid test. Terkait dengan harga, sebenarnya dari masukan Satgas Penanganan COVID-19 sendiri, di harga berapa, Bu, untuk swab yang dilakukan sendiri, yang dilakukan mandiri? Ini swab PCR ya? Swab PCR ya? Oke. Kalau saya sih inginnya PCR itu gratis untuk rakyat Indonesia, nggak usah bayar. Tapi apakah itu menjadi masukan, menjadi usulan dari Satgas? Saya lupa tentang hal itu, tapi yang sekarang prioritas adalah PCR itu untuk orang bergejala dan orang yang masuk
kontak erat itu harus di PCR dan itu masuk ke program pemerintah, artinya gratis. Jadi memang pemerintah tidak mengakomodir orang yang ingin periksa PCR hanya karena penasaran, tapi harus ada kenapa diperiksa, apakah memang berkontak atau bergejala. Harus ada alasan atau argumen yang jelas begitu ya. Tes PCR gratis. Memang itu reagennya mahal ya, saya tahu itu reagennya masih impor dan mahal. Jadi makanya harganya juga mahal. Tapi memang saya setuju memang untuk dilakukan standarisasi karena ada yang rumah sakit menawarkan harga 2 juta, 3 juta, 4 juta, 1,5, 1 juta. Bahkan saya dengar sekarang ada yang mulai meletakkan harga 800. Nah, ini memang sebaiknya ditertibkan. Baik. Ditertibkan artinya tidak sampai harga jutaan ya. Kalau sekarang kan kebanyakan 1,5 mulainya untuk rumah sakit. Iya. Baik. Kemudian masih terkait dengan PCR gratis bagi tenaga kesehatan, ini juga strategi ke-10 yang dicanangkan oleh pemerintah. PCR gratis bagi tenaga kesehatan. Sebenarnya kalau dari Satgas sendiri melihat apakah memang tenaga kesehatan kita punya akses untuk itu, untuk melakukan PCR gratis. Tapi jawabannya ditunda dulu, Bu Erlina. Kita jeda ke commercial break terlebih dulu, pemirsa. Kami kembali usai jeda.